time to do God's will. Sekaranglah waktunya untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekaranglah waktunya, waktu yang mana? Waktu yang susah seperti sekarang. Waktu yang disebut waktu masa coronavirus yang membuat ekonomi rakyat, yang membuat ekonomi gereja, yang membuat ekonomi anggota jemaat, yang membuat ekonomi orang di sekeliling kita menjadi tak berdaya. Sekolah-sekolah juga orang tua banyak berkeberatan karena pendidikan secara online tidak maksimal dan anak-anak kita belum terbiasa dengan pendidikan online, sehingga ditakutkan mereka tidak mendapatkan hasil maksimal. Pekerjaan juga carinya susah. Mereka yang sudah bekerja juga harus di PHK, diberhentikan sementara dan lain-lain. Orang mau keluar berbelanja takut. Orang mau pergi ke keluarga takut. Apalagi kalau dia lupa masker, apalagi dia lupa bawa hand sanitizer, apalagi kalau takuju dia biasa sorong tangan, sekarang dia mesti tarik kembali begitu. Semua susah, membuat masyarakat mengalami apa yang disebut stres karena kebiasaan yang dulu. Sekarang kita memasuki apa yang disebut dengan new normal life, satu tatanan kehidupan baru. Ya. Orang keluarga menikah, anak-anaknya menikah, undangannya terbatas. Lalu orang juga takut pergi ke sana di ruang pesta yang sempit karena takut baku rampas napas di sana lalu dapat virus corona di sana. Macam-macam membuat stres, membuat berbagai rasa kecewa, kejengkelan, dan seperti putus asa. Tetapi topik sore hari ini, now is the time to do God's will. Inilah saatnya untuk melaksanakan kehendak Tuhan atau perintah Tuhan. Nah, untuk itu saya akan membaca buat kita bacaan firman Tuhan yang mulai dari Lukas pasal 5. Ada 11 ayat saya baca. Saya berharap bahwa Anda mengikutinya dengan saksama, lalu setidak-tidaknya mendapatkan sesuatu yang baik di sana, lalu digunakan bagi hidup ini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesari, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya, membersihkan jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat yang ke-10 dan 11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Waktu saudara mendengar cerita ini, saya percaya Anda ikut berpikir bersama gembalamu tentang alur ceritanya. Saya percaya Anda sudah juga tahu cerita ini. Tapi baiklah, beri waktu sedikit kepada Tuhan untuk mendengar sedikit keterangan, untuk kita tahu mengapa topik hari ini adalah "Now is the time to do God's will." Kenapa ada topik yang berkata sekarang adalah waktunya untuk melakukan kehendak atau perintah Tuhan. Pertama, melaksanakan perintah di saat perintah Tuhan Yesus, di saat mereka kecewa. Ayat 2-3. Ini adalah perintah yang pertama. Pasti Anda bertanya, kenapa Pak Pendeta bilang mereka kecewa? Mereka dalam keadaan kecewa, mereka melaksanakan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan. Anda tahu dalam bacaan tadi, Petrus katakan kepada Tuhan Yesus bahwa mereka sudah semalam-malaman kerja tidak dapat ikan. Lalu Anda tadi dengar bacaan firman Tuhan, sudah tidak dapat ikan dari sore sampai pagi. Itu berarti lelah, itu berarti capek, itu berarti mengantuk, itu berarti tidak berdaya. Tambah lagi mereka cuci pukat, bikin bersih untuk menyimpannya. Itu sebabnya bagian yang pertama saya masukkan dalam subtema ini, subtopik ini adalah mereka melaksanakan perintah di saat kecewa. Karena Yesus bilang, Yesus naik ke atas perahu Simon dan bilang, "Tolak sedikit jauh dari pantai pergi ke dalam sedikit." Dan kita dapati pembacaan ini, ternyata perahu itu ditolak ke sana. Kita mesti jujur dengan keadaan kita. Kita mesti jujur juga dengan menilai Petrus dan teman-teman yang kerja semalam-malaman tidak ada hasil. Bila saudara dan saya kerja sepanjang malam dan tidak ada hasil, itu sangat mengecewakan, itu sangat menjengkelkan. Itu menimbulkan stres, itu menimbulkan rasa tidak senang dalam hidup. Dan kalau rasa tidak senang, semua orang di sekitar kita, meskipun dia omong baik, lebih gampang kita tersinggung dan lebih gampang kita marah, lebih gampang kita tidak suka dengar. Apalagi kalau perintah di saat capek tidak ada hasil, tidak dapat ikan sepanjang malam, sedang cuci pukat, baru ada orang bilang dia naik di perahunya baru dayung di tengah sebentar. Saudara sudah bisa bayangkan perasaan tidak senang itu makin menggebu. Tapi bacaan ini memberi bukti kepada kita mereka melakukannya.
Mereka melaksanakan perintah ini dalam keadaan kecewa karena satu, tidak mendapat tangkapan ikan sepanjang malam. Kedua, ditambah lagi lelah letih karena sedang mencuci pukat. Tapi mereka melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam keadaan seperti itu, bagian pertama mereka lakukan. Yang kedua, melaksanakan perintah di saat kejengkelan dan stres memuncak. Kecewa, kejengkelan, memuncak. Kenapa saya bilang begitu? Sebab habis Tuhan Yesus khotbah. Tadi suruh tolak perahunya dari pinggir pantai sini kira-kira 50 meter ke sana. Sekarang dia tolak lagi ke tanpa dalam. Kan mereka sudah berpikir, aduh, ini saat mau pulang tidur, ini saat pulang istirahat, ini saat pulang untuk berdiam diri, ini pulang dengan kecewa, pulang dengan stres, pulang dengan tidak ada hasil. Ini mau puncak waktu suruh bilang, ayo lagi ke sana lagi. Saya pikir kalau Anda seperti mereka, Anda akan berkeberatan. Anda akan omong bilang, kenapa suruh kami pergi lagi ke tempat yang dalam sesuai dengan ayat 4 dan 5 ini? Tapi itu juga dilakukan oleh Petrus dan teman-teman. Mereka bilang sama Tuhan Yesus karena sudah tidak tahan memuncaknya kecewa, memuncaknya rasa stres, memuncaknya rasa jengkel dalam hidup karena habis waktu tidak ada hasil. Lalu orang suruh lagi pergi dengan keadaan kekuatan yang sudah habis dari tadi malam sampai pagi. Sekarang suruh dayung lagi, bukan bilang 50 meter, ke tempat yang dalam di sana. Perintah yang kedua di saat kejengkelan memuncak di mana ingin pulang tidur, justru disuruh bertolak ke tempat yang dalam untuk menebar pukat, untuk menangkap ikan, padahal semalam-malaman telah mengelilingi danau itu tapi tidak ada hasilnya. Petrus sudah tidak tahan lagi dengan kejengkelan, dengan kekecewaannya, lalu ia melontarkan kata-kata yang sebenarnya mau kasih tahu guru, yang sebenarnya menolak halus dengan berkata, guru, kenapa mesti pergi lagi ke sana? Kan tadi sudah dari malam sampai pagi tidak ada ikan. Ini penolakan halus, tapi ini puncak daripada kejengkelan, puncak dari kekecewaan, puncak dari stres karena situasi yang tidak menguntungkan. Padahal Yesus mengajar dengan kuasa sampai mereka panggil dia guru. Setiap orang Yahudi yang mengajar dengan hebat, dengan penuh otoritas kuasa, mereka panggil dia guru. Mereka belum dipanggil jadi murid waktu itu. Simon Petrus belum dipanggil jadi murid waktu itu. Mereka baru sebagai pendengar. Jadi puncak kekesalan itu melontarkan penolakan secara halus, tapi di dalam sudah kecewa, sudah stres, sudah jengkel karena dari malam sampai pagi tidak ada hasil, cuci pukat lagi. Tadi suruh tolak 50 meter saja barangkali untuk Yesus duduk di atas perahu lalu mengajar. Habis mengajar dia suruh tolak lagi lebih jauh ke tempat yang dalam, itu dayung. Habis tenaga sudah habis tadi malam. Dan mereka sudah ingin pulang di dalam kekecewaan itu, di dalam kejengkelan, di dalam stres itu. Dan Yesus bilang, tolak ke sana, tolak ke tempat yang dalam, tolak ke sana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus berkata, all night we cannot get fish.
they very disappointed. Mereka sangat kecewa. Mereka sangat tidak senang. Mereka sangat stres. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga, ekspresi stres, kejengkelan yang memuncak itu, yang luar biasa itu, yang hebat itu, ternyata bagian yang ketiga ini berubah total. Berubah total sesuai dengan ayat 5 dan 6. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Dan terjadi perubahan ekspresi dari jengkel, puncak jengkel, kecewa, stres, menjadi bagian yang keempat, ekspresi rasa sangat berdosa. Ayat yang ke-8 kita baca, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Saya mau kasih tahu sama kita ya, kenapa Petrus dalam bagian keempat ini mengekspresikan rasa berdosa? Karena di dalam hatinya, his heart was irritated and distressed and disappointed. Karena di dalam hati mereka ada kejengkelan, ada stres, ada kecewa. Di saat mereka melaksanakan perintah yang pertama, suruh dari pinggir danau kira-kira 30-40 meter ke sana. Yesus mau duduk di atasnya dan mau berkhotbah. Sudah selesai berkhotbah, dia bilang, "Masuk lagi lebih jauh ke sana." Makin jengkel. In their heart has irritated and distressed and appointed. Di dalam hati mereka ada kejengkelan, stres, dan kekecewaan besar. Tapi mereka melakukan perintah itu dalam posisi seperti itu. Ini yang disadari oleh Petrus. Sehingga dia mengatakan, "Saya orang berdosa. Tuhan, pergi dari saya." Kita menemukan sebuah kebenaran. Anda mau stres kah? Anda mau kecewa kah? Anda mau jengkel kah? Tuhan tidak terpengaruh dengan Anda punya perilaku itu. Tuhan tidak peduli. Di dalam programnya Tuhan Allah, Anda dan saya, Petrus dan teman-teman, tidak boleh pulang tidur dalam kekecewaan, tidak boleh pulang tidur dalam kejengkelan, tidak boleh pulang tidur dengan stres berat. Itu program Tuhan Allah. God's planning. He don't like you back to home with irritate, with distress, with disappointment. Dalam program Tuhan Allah, meskipun kita ada dalam keadaan kecewa, stres, dan jengkel, dia tidak ingin kita pulang dan tidur dalam bersama dengan kejengkelan, stres, dan kecewa. Itu sebabnya
Pasti Tuhan Yesus tahu ya, kalau suruh dayung tambah di tengah laut, pasti Petrus dongkol, jengkel. Pasti dia berpikir ini orang tidak tahu kalau kita capek setengah mati. Maka itu dia tidak tahan lagi. Lalu dia bilang, guru, kita sudah semalam-malaman, lu tidak tahu kan? Kira-kira kalau dengan bahasa Kupang begitu. Tapi mereka melakukan perintah itu dalam kondisi jengkel, stres, kecewa. Tapi sekali lagi, stres, kecewa, jengkel tidak mempengaruhi Tuhan untuk Tuhan melaksanakan kehendaknya. Yaitu, ia tidak mau Petrus dan teman-teman pulang tidur di dalam kekecewaan, jengkel, dan stres. Itu sebabnya waktu tangkap ikan banyak, buang bukan dapat ikan. Perilaku yang ada di dalam hati Petrus, dia ingat, saya tadi jengkel, saya tadi kecewa, tadi saya lelah, tadi saya tidak suka, tapi saya laksanakan perintah. Saya lakukannya dengan tidak benar, saya lakukannya dengan tidak betul, saya lakukan dengan penuh kejengkelan, amarah karena pekerjaan semalam melawan yang menyita waktu, tenaga, kekuatan kami itu membuat hilang damai. Saya lakukan itu semua, tapi Tuhan tidak ingat itu semua dan memberkati hasil pada malam itu. Itu sebabnya Petrus menyadari perbuatannya dan dia bilang, Tuhan, please let me alone, let us alone, let all of us alone, and go far from us because I am sinner. Petrus bilang, Tuhan, Engkau pergi jauh daripada saya, jauh daripada kami, karena saya orang berdosa. Saya senang ya, kalau orang buat salah lalu sadar diri itu, Tuhan memberkati. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Kadang-kadang kita orang Kristen ini sudah buat salah juga, sulit sekali mulut ini bilang, yes, I'm wrong. Susah sekali ngomong gitu. Ya, saya salah, minta maaf. I'm so sorry about what I'm doing. Saya sangat menyesal atas apa yang saya buat. Banyak orang Kristen sudah buat salah. Banyak orang karismatik Pentakosta, banyak singer, banyak pemusik, banyak di multimedia dan bagian sama. Kadang-kadang buat salah, susah sekali bilang, I'm sorry, I already doing wrong. Saya sudah buat salah, maafkan saya. Sulit, tapi bisa senyum. Ini kan munafik namanya. Bisa tertawa. Tapi Petrus memberikan sebuah profil baik. Meskipun melaksanakan tugas dengan jengkel, stres, kecewa, tidak serius, tidak setuju. Dia dapatkan bahwa Yesus tidak peduli dengan keadaan hatimu. Dia memberkatimu. Dan tujuan memberkati mengantar Petrus sampai kepada point. He realized he is sinner. Sampai pada poin ia sadar bahwa dia orang berdosa. And what he said to the Lord, dan apa yang dia katakan kepada Tuhan, let me alone, biarkan saya sendiri pergi, go far from me because I am sinner. Sebab pergi jauh daripada Tuhan karena aku berdosa. Dia sadar apa yang dia buat dan dia membuat pengakuan itu. Akibat daripada perilaku itu, nanti kita lihat endingnya. Kita baca dulu sedikit catatan yang saya catat di sini. Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Petrus menyadari dosanya, bahwa ia melaksanakan perintah Tuhan dengan rasa jengkel, rasa kecewa, tidak serius. Tapi Tuhan tidak terpengaruh dengan keadaan Petrus yang buruk itu.
sehingga ia tetap memberkati dan melenyapkan kekecewaan dan kejengkelan dan stres mereka, di mana mereka tidak berhasil semalam-malaman dan tidak mau. Let them go and back to their home and sleep with irritated heart and distressed heart and disappointed heart. Dan Tuhan tidak mau izinkan mereka pulang ke rumah untuk tidur di dalam keadaan kecewa, keadaan stres, keadaan jengkel. Wah, kita punya Tuhan yang ajaib. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Situasi COVID-19 ini bikin banyak orang ada dalam situasi seperti itu. Tapi ingat, 2000 tahun yang lalu ada orang yang dalam situasi yang lebih rumit dari apa yang kita hadapi. Meskipun ia melakukan tugas-tugas dan perintah Tuhan dengan tidak serius, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki apa yang disebut endless love, kasih yang tak berkesudahan. Karena itu Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia. Who is the word that's mean in the verse? Apa yang dimaksudkan dengan dunia dalam ayat itu? That's all people is the sinner. Yaitu semua orang adalah orang berdosa yang ada di dalam dunia. Dia mengasihinya, hanya dia tidak mengasihi dosa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat apa yang ditulis dalam pertama Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, if we confess our sins, maka ia adalah setia dan adil, and God faithfulness and righteous, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, and He forgive all our sin, dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, and cleanse all of us from our own sin, dan menguduskan semua kita dari segala dosa kita. Asal mengaku dong. Jangan sebuah dosa hanya senyum saja lalu pakai muka senyum itu alasannya. Kok beta senyum dan dia? Kapan lu mengaku dosa? Beta senyum dan dia. Kapan lu mengaku dosa? Firman Tuhan bilang, dengan mulut orang mengaku dan hati orang percaya, they have everlasting life. Mereka memiliki kehidupan yang kekal. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Daud pernah berbuat dosa, berzina dengan Batseba, Uria punya istri. Dan waktu Nathan datang omong sama dia mengenai dosa, dia bilang apa? I already doing sin. Pray for me to the Lord and God forgive me. Nathan bilang, lo jahat, lo ambil Uria punya istri, lo bunuh sama Uria. Lalu dia bilang, saya sudah berdosa, saya salah besar. Doakan, minta kepada Tuhan, saya dapat pengampunan. Dia meratap di kaki Tuhan. Sakeus waktu turun dari atas pohon ara,
Yesus katakan kepada Sakeus, step down. Dia turun, minta dia turun. Lalu pulang sampai di rumah, dia mengaku dosanya. Tuhan, kalau saya sudah ambil orang, tipu orang punya barang 1 kali, dan itu berdosa, saya ganti 4 kali. Tuhan Yesus bilang, hari ini keselamatan turun ke dalam rumah ini. Mengaku dosa itu sangat baik. Kita ingat bangsa Israel yang stiff neck in their life all day 40 years. Anda tahu tentang keras tengkuknya, stiff neck. Bangsa Israel itu selama 40 tahun. But God loved them and bring them to the place they call Holy Land, filled with milk and honey. Tuhan sayang sampai bawa mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah yang kudus, yang penuh dengan susu dan madu. We have Lord and God have endless life. We have Lord every minute, every hour, every day, every week, every year. His love is endless love. Kita punya Tuhan yang mengasihi setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun dengan kasih yang tak berkesudahan. Can tonight you stand in the front of the Lord and you say to the Lord, I love you Lord. Apakah nanti sebentar malam ini Anda berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Yesaya pasal 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah kirmisi seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba, jika kamu mau menurut dan mau mendengarkan. Menurut apa? Menurut perintahnya. Perintahnya apa? Akui dosamu. Zakaria chapter 1 verse 3 berkata, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Bagaimana cara kembalinya kepada Tuhan? Confess your sin, mengaku dosamu. If you already done sin and you become sinner, jikalau Anda telah berbuat dosa dan menjadi orang berdosa, kembali dengan mengakuinya. Tak usah senyum saja lalu pikir sudah beres. Dia minta mulut mengaku, hati percaya. Orang yang seperti ini, poin yang keempat terakhir, akhirnya melaksanakan perintah Tuhan saat itu juga dalam keadaan yang tidak beres itu, yakni bagian yang ketiga, untuk menjadi penjala manusia
dengan tidak lagi kecewa dan ingat akan hasil tangkapan ikan yang banyak, yang berlimpah-limpah. Melainkan mindset mereka mengalami perubahan, bahwa perintah Tuhan Yesus lebih baik ditaati dan diikuti, karena itu jauh lebih penting dan berharga. Jadi waktu otak mereka berubah, pengampunan mereka dapat. Mereka sudah tidak pikir ikan yang begitu banyak. Alkitab tidak menuturkan berapa hari baru mereka kasih tinggal perahu dan pukat lalu ikut Yesus. Berapa hari mereka jual itu ikan banyak-banyak dapat duit baru ikut Yesus. Tidak. Langsung firman Tuhan berkata, they left all fish and their ship and their net and they followed Jesus till the end. Mereka tinggalkan ikan yang banyak, perahu mereka dan pukat mereka, dan mereka ikut Yesus. Mereka lebih pilih mengikuti pemberi berkat daripada berkat itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, they left the abundant blessing and they have decision to follow the blesser or honor of the blessing. Jadi mereka membuat keputusan meninggalkan seluruh berkat itu dan mengikuti pemberi berkat sampai pada akhirnya. Amin. Sebab dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Ayat 10 dan 11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Don't be afraid now. From now, I make you a fisher of men. Mulai dari sekarang aku jadikan kamu penjala manusia. And after that, they throw their ship to the ground. Mereka tarik perahu mereka ke darat. And they left all things and they follow Jesus. Dan mereka tinggalkan segala sesuatu dan ikut Yesus. Saya berharap bahwa sore ini, this is the time where God appointed to we doing His will. Saya berpikir bahwa malam ini ada waktu yang ditetapkan untuk kita katakan, saya mau lakukan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Kita tunduk sejenak. Haleluya.